Bupati Bovendigul Roni Omba menyoroti disiplin tenaga honorer dalam apel ASN dan menegaskan akan memberikan peringatan bagi yang tidak menunjukkan kinerja. SMA Kristen Cahaya Kasih di Tanah Merah meluluskan 6 siswa kelas 12 angkatan pertama tahun pelajaran 2025-2026, menandai langkah awal perjalanan sekolah dalam dunia pendidikan. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saferia Dugiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Roni Omba menyoroti disiplin tenaga honorer dalam apel ASN dan menegaskan akan memberikan peringatan bagi yang tidak menunjukkan kinerja. Apel pagi rutin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul digelar Senin 4 Mei 2026 di halaman kantor Bupati. Dalam arahannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan pentingnya peningkatan disiplin, khususnya bagi tenaga honorer. Bupati menegaskan tenaga honorer yang tidak menunjukkan kinerja dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu akan segera diberikan peringatan sesuai ketentuan. Yang berikut tetap saling menghargai, saling koordinasi. Kepada pimpinan kita yang lama, baik PLT yang lama, kepala bidang, kepala seksi, harus selalu saling ingatkan, saling koordinasi. Gitu, supaya minimal kita bisa bekerja, melaksanakan program, merencanakan, melaksanakan. Yang berikut, dengar baik-baik. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa pelantikan tanggal 17 Maret kemarin sah resmi. Selain itu, seluruh ASN diminta untuk menjaga sikap saling menghargai dan memperkuat koordinasi antar unit kerja. Koordinasi ini dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat waktu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Bupati juga menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 pada 17 Maret lalu adalah sah dan telah sesuai prosedur. Hal ini diperkuat dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara serta koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Terkait adanya pengajuan keberatan, Bupati meminta BKD dan PSDM untuk menelusuri dan memberikan sanksi bagi pihak yang menyampaikan keberatan tanpa dasar. Pemerintah daerah berkomitmen menegakkan disiplin dan menjaga stabilitas kinerja aparatur. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, SMA Santo Yosep Tanah Merah meluluskan 108 siswa angkatan ke-10 dengan nilai rata-rata ijazah mencapai 72. SMA Santo Yosep Tanah Merah menggelar pengumuman kelulusan dan penamatan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 di Aula Kantor Bupati Senin kemarin. Sebanyak 108 siswa dinyatakan lulus 100% setelah memenuhi berbagai kriteria, di antaranya menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1 hingga 6, memiliki nilai perilaku minimal baik, serta mengikuti ujian sekolah. Kepala Sekolah Raymond Eusebius Fasak menyampaikan bahwa kelulusan ini merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pembinaan yang dilakukan selama masa sekolah. Pihak sekolah juga mengapresiasi peran guru dan orang tua yang telah mendukung siswa hingga menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pertama, saya mau menyampaikan kita pada kesempatan ini patut mengucap syukur kepada Tuhan karena sebagai manusia tanpa campur tangan berkat dan rahmat Tuhan, maka kita tidak bisa sampai pada saat ini seperti ini. Maka kita pantas mengucap syukur pada kesempatan ini. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berpartisipasi maupun secara
langsung pun secara tidak langsung dalam kegiatan atau proses pelajaran untuk anak-anak kelas 12 yang hari ini sudah tamat. Ada banyak pihak yang kami sadari turut terlibat, teristimewa Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digul. Terima kasih Kepala Dinas bersama dengan jajarannya, terima kasih banyak. Memang lalu kami juga menyadari bahwa selama 3 tahun ini kami juga menyadari bahwa masih ada banyak hal yang masih kurang, yang masih belum baik. Meskipun kelulusan tahun ini 100%, tetapi bukan berarti 100% juga kami sudah bekerja 100% baik. Tapi kami menyadari ada banyak hal yang masih perlu. Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digul, Yohanes Granat, mengingatkan bahwa kelulusan bukanlah akhir, melainkan awal untuk menentukan masa depan. Para siswa diminta untuk terus melanjutkan pendidikan dengan menjaga semangat dalam meraih cita-cita. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.
Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak-Bapak, Basudara dong semua masih tetap bersama kami. Penamatan siswa kelas 12 SMA Katolik Santa Maria Tanah Merah tak hanya menjadi ajang pelepasan, namun juga momentum penguatan pendidikan berbasis iman serta perencanaan pengembangan sekolah ke depan. Sebanyak 23 siswa SMA Katolik Santa Maria Tanah Merah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2025-2026 setelah menyelesaikan proses pendidikan selama 3 tahun. Kepala Seksi Pendidikan Katolik Kementerian Agama Bovendigul, Libertus Jeharus, menyampaikan apresiasi kepada para lulusan yang dinilai telah melalui proses seleksi dan pembinaan sejak awal masuk sekolah. Dari sekitar 30 siswa, hanya 23 siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga dinyatakan lulus. Apresiasi juga diberikan kepada para guru atas dedikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah keterbatasan. Libertus menegaskan, pemerintah melalui Bimas Katolik terus mendukung pengembangan SMA Santa Maria sebagai sekolah binaan di tanah Papua. Saat ini terdapat sekitar 40 SMA Katolik di Indonesia, dengan 8 diantaranya berada di wilayah Papua dan 4 di wilayah Papua Selatan. SMA Katolik Santa Maria Tanah Merah menjadi salah satu sekolah di bawah binaan langsung Kementerian Agama di wilayah tersebut. Pemerintah menargetkan penegrian sekolah pada tahun 2029 dengan upaya percepatan menjadi 2027 atau 2028.
Meski nantinya berstatus negeri, nilai-nilai pendidikan Katolik akan tetap dipertahankan dalam pembentukan karakter siswa. Akhirnya pada hari ini yang berhasil menamatkan pendidikannya pada Semak Santa Maria Tanah Merah itu berjumlah 23 orang. Saya sangat mengapresiasi adik-adik sekalian yang sudah dengan berbagai cara mengekspresikan potensi yang ada dan kemampuan yang ada sehingga akhirnya bisa melalui 3 tahun di Semak Santa Maria dengan segala macam suka dan dukanya. Dan pada hari ini kalian bisa memetik hasilnya. Apapun itu dan apapun hasilnya itu adalah bentuk dari perjuangan kalian. Karena itu kami dari kantor Kementerian Agama hanya mengapresiasi dan menghargai perjuangan kalian. Kami juga mengapresiasi kerjasama dan kerja keras dari para guru yang sudah mengabdikan dirinya. Dengan bekal akademik dan spiritual, para lulusan diharapkan menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berlandaskan iman. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, saudara dong semua, SMA Kristen Cahaya Kasih di Tanah Merah meluluskan 6 siswa kelas 12 angkatan pertama tahun pelajaran 2025-2026, menandai langkah awal perjalanan sekolah dalam dunia pendidikan. Ibadah syukur dan pengumuman kelulusan digelar di Aula Rehoboth Tanah Merah Selasa lalu. 6 siswa dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran, meski dalam keterbatasan fasilitas. Kepala Sekolah Royske Aneke Basaur menyebut kelulusan angkatan pertama ini menjadi momen bersejarah sekaligus penuh haru bagi sekolah. Sejak didirikan pada 20 Agustus 2025, SMA Kristen Cahaya Kasih terus berproses hingga akhirnya memperoleh nomor pokok sekolah nasional atau NPSN pada April 2026. Sebelum mendapatkan NPSN, 6 siswa kelas 12 mengikuti ujian sekolah dengan menitipkan diri di SMA YPK Merauke. Kini dengan status resmi dari Kementerian Pendidikan, sekolah tersebut telah terdaftar dan siap menerima peserta didik baru. Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih memanfaatkan fasilitas di SMK Negeri 1 Bovendigul sebagai ruang belajar sementara. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, hari ini merupakan momen yang penuh sukacita, sekaligus merupakan suasana yang memberikan rasa haru. Karena apa? Hari ini perjalanan suka dan duka anak-anak kami SMA Kristen Cahaya Kasih boleh berproses sehingga pada tanggal 4 Mei 2026 lewat SMA YPK Merauke mereka boleh dinyatakan lulus. Ketika sekolah ini didirikan pada tanggal 20 Agustus tahun 2025, sekolah ini berproses dan di bulan ini, di minggu ketiga NPSN kami baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Pusat, dan oleh karena itu kami menitipkan 6 siswa kami untuk mengikuti ujian sekolah pada SMA YPK Merauke. Dan hari ini juga kami bersyukur oleh karena proses ini lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul kami boleh diberikan NPSN, yaitu nomor pokok sekolah nasional, sehingga sekolah ini telah terdaftar secara sah lewat Kementerian Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, menjadi promosi juga bagi kita untuk sekolah ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan berpikir panjang untuk mendaftarkan anak-anak kita. Sekolah ini juga hadir dengan misi memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat dengan dukungan donatur dan lembaga keagamaan. Pihak sekolah berharap kehadiran SMA Kristen Cahaya Kasih dapat menjawab kebutuhan pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan.
Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat dimulai dari pemeriksaan dini. Sehat adalah kunci menjalani hari dengan penuh energi. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh ASN dan masyarakat Bovendigul untuk peduli kesehatan sejak dini. Dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, cek tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan umum. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah masalah kesehatan dan hidup lebih sehat bersama. Datang dan manfaatkan layanan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperkuat komitmen dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol melalui pembahasan Raperda yang kini memasuki tahap kedua. Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama DPRK dan tim asistensi terus melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol yang kini memasuki tahap kedua. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat pembahasan bersama panitia khusus DPRK dan organisasi perangkat daerah terkait. Menurut Bupati, pembahasan Raperda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang efektif dan dapat diimplementasikan di lapangan. Ia menjelaskan peredaran minuman beralkohol di Bovendigul memiliki dua sisi, yaitu sebagai kebutuhan bagi sebagian masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengawal proses pembahasan dan mendorong OPD teknis untuk mempercepat tahapan hingga penetapan. Dalam pembahasan, sejumlah poin krusial menjadi perhatian, mulai dari pengaturan sanksi bagi penjual dan konsumen hingga aspek hukum lainnya, termasuk sanksi pidana dan sanksi ringan. Kami coba melihat dengan regulasi-regulasi yang ada, lalu berupaya juga menyampaikan kepada OPD teknis untuk sesegera mungkin dibahas Raperda ini sampai dengan konsultasi dan juga nanti sampai dengan penetapan, sehingga betul-betul penerapannya bisa sesuai gitu. Mungkin ya memang fenomena yang terjadi di masyarakat memang menjadi permasalahan karena gangguan kamtipmas, kemudian peredaran yang bebas masuk ke sini, bahkan ada masyarakat kita maupun lokal yang memproduksi minuman lokal ini, sehingga
sangat mengganggu ketentraman banyak orang, sehingga harapan kami melalui raperda ini nanti akan ditetapkannya nanti kemudian penerapannya bisa benar-benar maksimal sehingga bisa menjawab kondisi di lapangan. Ya, memang pertama harapan kami raperda pengendalian miras ini mudah-mudahan ini membawa solusi bagi masyarakat banyak di Kabupaten Bovendigul, dan ada memang beberapa poin-poin yang dibahas di dalam raperda ini sendiri. Salah satunya ini ada dampak dampak negatif bagi semua, baik penjual, pengkonsumsi maupun korban apabila terjadi korban di sana. Jadi tiga-tiganya ini dikenakan sanksi. Nah, ini yang saya lihat, sehingga ini menjadi perhatian juga bagi konsumennya nanti ataupun produsennya nanti. Jadi semua dampaknya nanti kalau misalnya diterapkan, apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan orang lain maupun merugikan konsumen itu sendiri, dampaknya juga nanti akan kena pada produsen. Jadi peminum ataupun yang mengkonsumsi kemudian yang nanti kena dampaknya. Dan juga Bupati juga menyinggung perlunya sinergi antar aparat penegak aturan meski keterlibatan TNI memiliki batasan kewenangan sesuai ketentuan. Raperda ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menekan dampak negatif peredaran miras dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen ku bagenep gu bagenep nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dungiop, mewakili seluruh pejabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.